modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana. Pasar modal juga merupakan tempat bertransaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dan adapun pasar modal menurut Martalena tahun 2011 yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal baik untuk bentuk ekuitas maupun jangka panjang. Sedangkan menurut Hadi tahun 2009 pasar modal adalah tempat menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut untuk memperkuat modal perusahaan. Sementara definisi pasar modal Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yaitu pasal 1 angka 13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun fungsi pasar modal yaitu mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor, meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang, menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, meratakan hasil pembangunan, menyediakan lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan usaha. Nah, selanjutnya ada lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal, yaitu 1. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2. Bursa Efek, 3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau disingkat LPP, 4. Lembaga Keliling dan Penjamin Efek atau disingkat LKP, 5. Perusahaan efek, 6. Penjamin emisi efek, 7. Manajemen investasi, 8. Penasehat investasi, dan terakhir ada perantara pedagang atau yang disebut dengan broker. Dan terakhir ada produk dari ada produk yang dijual belikan di dalam pasar modal yaitu 1. Saham, 2. Obligasi, dan 3. Reksadana. Pasar perdana atau pasar primer adalah segmen pasar modal di mana entitas seperti perusahaan, pemerintah, dan lembaga lain yang memperoleh dana melalui penjualan surat berharga berbasis hutang dan ekuitas. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk go publik untuk pertama kalinya dengan melakukan penawaran umum, perdana atau intensitas public offering atau IPO dilakukan di pasar perdana. Pasar perdana juga dikenal sebagai New Issue Market atau NIM. Selama IPO, perusahaan menjual langsung sahamnya kepada investor di pasar perdana. Proses penjualan saham secara langsung di pasar perdana ini kepada investor melalui IPO yang difasilitasi oleh pinjaman emisi. Pasar perdana juga diartikan sebagai sumber sekuritas baru di mana perusahaan, pemerintah, dan kelompok lainnya mendapatkan pembiayaan melalui sekuritas berbasis hutang atau ekuitas. Nah, adapun pasar perdana memiliki 7 ciri utama. Yang pertama yaitu pihak emitmen atau penerbit surat berharga menjual saham kepada masyarakat melalui perantara pinjaman emisi. Adapun yang kedua yaitu pembelian surat berharga tidak dikenakan biaya. Yang ketiga yaitu jika terjadinya permintaan saham lebih tinggi dibandingkan penawaran, pembeli kemungkinan tidak mendapatkan jumlah surat berharga sesuai dengan dipesan. Keempat yaitu investor membeli saham atau surat berharga melalui pinjaman emisi yang telah ditunjuk. Yang kelima, jangka waktu pemesanan terbatas. Keenam, penawaran penjualan saham biasanya melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, serta perusahaan penilaian. Yang terakhir yaitu pasar perdana sering juga disebut sebagai pasar primer atau primary market. Pasar perdana yang merupakan tempat pertama dilakukan perdagangan ekuitas perusahaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama mengatur penawaran saham baru, yang kedua layanan penjaminan, dan yang ketiga distribusi edisi baru. Nah, adapun alur transaksi pada pasar perdana yaitu
Yang pertama, investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS dan melakukan setor dana ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan efek. Kemudian menyerahkan FPPS, bukti setor, serta identitas diri. Nah, yang kedua, perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Forum pemesan saham akan dikumpulkan secara kolektif di BAE. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana yang dimana efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Nah, pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran umum pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tetapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik. Adapun syarat untuk melakukan jual dan beli di pasar sekunder yaitu investor tidak dapat melakukan transaksi di bursa efek secara langsung, melainkan perantara pedagang efek atau yang lebih umum dikenal sebagai broker atau pialang. Sebelum dapat memanfaatkan jasa pialang, maka terlebih dahulu investor terdaftar sebagai nasabah pada salah satu perusahaan pialang atau perusahaan efek. Perusahaan efek tersebut harus merupakan anggota dari bursa efek. Anggota bursa efek adalah perusahaan efek yang memiliki fungsi sebagai perantara pedagang efek atau perusahaan efek yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai pialang atau broker. Adapun skema transaksi pasar sekunder, yang pertama yaitu investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Yang kedua itu order beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Pialang di lantai bursa akan memasukkan order tersebut ke sistem komputer BI. Dan yang ketiga itu semua transaksi yang terjadi di dalam sistem teori anomi kelembagaan selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahapan penyelesaian transaksi atau settlement. Yang keempat itu netting. Netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek. Yang kelima, sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi, yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan antar rekening. Dan yang terakhir, hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban pada nasabahnya. Sejarah pasar modal. Pasar modal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Transaksi perdagangan efek pertama kali tercatat pada tahun 1880 oleh perusahaan tidak resmi seperti Dunlop dan Co. Pada tahun 1892, perusahaan perkebunan kultur, perusahaan Golpara di Batavia menjual 400 saham seharga 500 gulden per saham. 4 tahun kemudian, Hedkultrum meliris prospektur penjualan saham senilai 105.000 gulden. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda melalui VOC mendirikan bursa efek di Batavia untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan, terutama dalam mendukung pembangunan perkebunan massal di Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Bursa efek pertama kali ditutup pada tahun 1914 akibat Perang Dunia I.
lalu dibuka kembali pada tahun 1925 dengan tambahan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Namun resesi ekonomi pada tahun 1929 dan Perang Dunia II menyebabkan semua bursa ditutup, termasuk dengan Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 Mei 1940. Nah, setelah kemerdekaan, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juni 1952. Namun, pada tahun 1956, aktivitas bursa kembali terhenti akibat nasionalisasi perusahaan Belanda hingga pada tahun 1977. Nah, pada tahun itu, Bursa Efek kembali dibuka dengan nama PT Semen Cibinong sebagai perusahaan pertama yang menciptakan atau mencatat sahamnya. Selanjutnya yaitu pemerintah terus melakukan deregulasi untuk mempermudah keterlibatan masyarakat dan investor asing. Upaya itu berhasil karena terlihat dari peningkatan jumlah emiten yang terdaftar mencapai hingga 700 perusahaan pada tanggal 8 Agustus pada tahun 2021.